Semua orang mengira wanita itu akan selalu ada di sisinya, apalagi mereka sudah bertunangan, dan rencana pernikahan hanya tinggal 2 bulan lagi. Tapi hidup tak pernah bisa ditebak. Saat pria itu koma karena kecelakaan, orang yang paling ia cintai justru pergi. Dan yang setia menemaninya, malah seseorang yang tak pernah dia perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel ini, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang kuat menghadapi kenyataan hidup. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini jika kisahnya menyentuh hatimu. Tulis juga kota asal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa di ruang cinta yang sama. Andra dikenal sebagai sosok yang tangguh dan cerdas. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia telah menjabat sebagai manajer di perusahaan teknologi terkemuka. Setiap langkahnya selalu mantap, penuh perhitungan, dan dihiasi prestasi. Rekan kerja menghormatinya, atasan mengandalkannya. Di balik itu semua, ia juga sedang mempersiapkan langkah besar dalam hidup, pernikahan dengan Livia, seorang wanita cantik dan ambisius yang sudah 2 tahun menjadi tunangannya. Hari demi hari, hidup Andra terlihat sempurna. Karir melesat, cinta berjalan seiring. Tak ada yang menyangka, dalam satu malam semuanya berubah menjadi puing. Kecelakaan itu terjadi saat hujan mengguyur jalanan tol. Mobil Andra terpeleset, menghantam pembatas jalan, dan terguling hingga 2 kali sebelum berhenti di pinggir jalur darurat. Ambulans datang terlambat, dan saat tiba di rumah sakit, dokter hanya bisa berkata bahwa peluang hidupnya tinggal 1/1000. Andra mengalami pendarahan otak dan koma sejak malam itu. Di ruang ICU yang dingin dan sunyi, tubuhnya terbaring lemah penuh selang dan alat bantu pernapasan. Dunia seolah berhenti bergerak untuknya. Livia datang di hari pertama, membawa tangis dan wajah panik. Ia menggenggam tangan Andra sambil memohon agar pria itu bangun. Tapi setelah seminggu berlalu dan kondisi tak kunjung membaik, kehadiran Livia mulai jarang terlihat. Jadwal kunjungannya menjadi tidak menentu, kadang hanya 5 menit, kadang hanya menitipkan makanan lewat perawat. Sementara waktu berjalan pelan, perasaan orang-orang sekitar mulai berubah. Bukan hanya karena kondisi Andra, tetapi karena satu hal yang tak banyak dibicarakan, ketidakhadiran orang yang katanya paling mencintainya. Dalam diamnya koma, Andra masih memiliki kesadaran samar. Otaknya, meski tak sanggup menggerakkan tubuh atau membuka mata, bisa mendengar suara-suara di sekitar. Ia tahu, suatu hari Livia datang membawa suara parau penuh isak. Tapi beberapa hari kemudian, suara itu menghilang. Digantikan oleh kesunyian, seolah dunia telah menyerah. Tak ada suara sepatu hak tinggi Livia, tak ada wangi parfum khas yang biasa menandai kehadirannya. Yang tersisa hanya suara mesin ventilator dan detak jantung pelan dari monitor di sebelah tempat tidur. Dan di tengah kehampaan itu, rasa sepi mulai tumbuh lebih kuat daripada luka fisik manapun. Tubuh yang tak bisa bergerak, jiwa yang terkunci dalam kegelapan, dan perasaan ditinggalkan, menjadi kombinasi menyakitkan yang tak bisa dituturkan. Seolah cinta yang dulu tampak begitu indah, hancur tak bersisa hanya karena ujian satu malam. Waktu di rumah sakit berjalan lambat. Satu hari terasa seperti seminggu, terutama bagi mereka yang menanti seseorang bangun dari koma. Tapi ada satu wajah yang justru makin sering terlihat di ruang isolasi tempat Andra dirawat. Siska, staf administrasi yang selama ini hanya dikenal sebagai pegawai biasa, pendiam, sederhana, dan selalu memakai cardigan lusuh ke kantor, tiba-tiba hadir hampir setiap sore. Ia datang membawa buku bacaan, selimut hangat, bahkan makanan yang ia masak sendiri dan titipkan kepada perawat. Walau tahu Andra belum bisa menelan makanan apapun. Tidak ada yang memintanya. Tidak ada kewajiban. Tapi Siska hadir.
Terus dan terus. Bagi sebagian orang, kehadirannya dianggap berlebihan. Ada yang berbisik di ruang tunggu rumah sakit, menuduhnya sok peduli. Tapi ia tak ambil pusing. Setiap sore setelah pulang kerja, ia menyempatkan diri naik angkot, turun di halte rumah sakit, lalu berjalan kaki sejauh 2 blok hanya untuk bisa duduk di kursi samping ranjang Andra. Di tangannya, selalu ada sesuatu. Kadang buku motivasi, kadang buku dongeng anak-anak, kadang hanya botol minum hangat. Ia akan duduk, membuka halaman pertama, lalu mulai membacakan isi buku dengan suara pelan, seolah Andra bisa mendengarnya. Siska tahu, secara logika kemungkinan Andra mendengar suaranya hampir mustahil. Tapi entah mengapa ia merasa Andra belum sepenuhnya pergi. Di sela-sela suara mesin dan deru AC rumah sakit, ia percaya bahwa suara manusia yang tulus bisa menyentuh hati paling sunyi sekalipun. Kadang-kadang, saat merasa lelah, Siska akan berhenti membaca dan hanya menggenggam tangan Andra. Di momen itu, ia tak bicara apapun, hanya diam dengan tatapan sendu, menahan haru yang kadang tak bisa dijelaskan dengan logika. Waktu berlalu, dan keterikatan emosional mulai tumbuh di satu sisi. Siska sendiri tak tahu apa yang membuatnya begitu peduli. Mungkin karena dulu, saat Andra masih sehat, ia pernah membantunya tanpa sadar. Pernah menolong saat Siska dijegal oleh atasan yang keras kepala. Pernah menyapanya dengan ramah saat semua orang sibuk membicarakan siapa yang layak naik jabatan. Siska, dengan luka-luka hidup yang tak ia tunjukkan ke dunia, menemukan ketulusan pada sosok Andra, meski pria itu tak pernah benar-benar mengenalnya. Di balik tirai putih ruang rawat, suara Siska menjadi satu-satunya yang konsisten. Ia tidak datang dengan tangis, tidak dengan keluh kesah. Hanya dengan ketulusan dan keteguhan yang bahkan tak ia sadari begitu kuat. Setiap ia pulang, ia akan membisikkan, "Semoga besok kamu lebih baik, ya." Lalu keluar dari ruangan dengan langkah pelan, menyisakan aroma balsem hangat dan secercah harapan yang menggantung di udara. Hingga suatu siang yang mendung, langkah sepatu hak tinggi terdengar kembali di lorong rumah sakit. Livia muncul dengan penampilan sempurna seperti biasa, tas mahal di tangan, kacamata hitam menutupi sebagian wajah, dan aroma parfum mewah menyelimuti udara. Tapi kali ini, bukan air mata yang ia bawa, melainkan surat pengambilan barang-barang pribadi milik Andra dari apartemennya. Ia tidak lagi berbicara soal rencana pernikahan, tak lagi menyinggung soal harapan Andra untuk pulih. Kalimat-kalimatnya singkat, padat, dan dingin, seolah tragedi ini tak lebih dari insiden tak menyenangkan yang mengganggu jadwal sosialnya. Perawat yang menerima Livia hanya bisa mengangguk, tak berani banyak bertanya. Mereka tahu, sejak bulan kedua Livia sudah jarang datang. Kabar dari sumber tak resmi di antara para perawat menyebutkan bahwa Livia kini dekat dengan seseorang yang juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Andra. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tunangan itu kini sedang menjalin hubungan serius dan tak ingin diganggu dengan masa lalu. Begitulah mereka menyebut Andra kini, masa lalu. Padahal tubuh pria itu masih hangat, jantungnya masih berdetak, dan otaknya masih menyimpan memori-memori yang belum pudar. Ketika Siska mengetahui Livia telah datang dan mengambil semua barang milik Andra, ia terdiam cukup lama. Di tangannya, termos berisi kaldu ayam buatan sendiri masih hangat. Tapi hatinya tiba-tiba terasa dingin. Ia tidak marah, tidak juga sedih karena cemburu. Hanya perasaan getir, bahwa di saat seseorang tak mampu membela dirinya sendiri, justru orang yang paling dicintai malah memilih pergi. Dan mungkin itu yang lebih menyakitkan daripada sakit fisik apapun, dikhianati dalam diam. Meski begitu, Siska tetap datang ke rumah sakit seperti biasa. Ia tak pernah menunjukkan perubahan sikap, tetap membaca buku, tetap memijat tangan Andra dengan minyak kayu putih, tetap mengusap rambutnya pelan.
Ia tahu bahwa Andra tak pernah memilih siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Tapi ia memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena berharap dibalas, tapi karena hati yang benar-benar peduli tak akan pernah mempersoalkan dilihat atau tidak. Hari-hari berikutnya, Siska mulai menyelipkan catatan kecil berisi kalimat-kalimat motivasi di dekat bantal Andra. Ia menuliskan harapan, doa, dan kisah-kisah pendek tentang orang-orang yang berhasil bangkit dari koma. Mungkin terlihat sederhana, tapi bagi seseorang yang berjuang dalam sunyi, setiap bentuk perhatian seperti itu bisa menjadi jangkar untuk tetap bertahan. Siska percaya, jika seseorang dijaga dengan cinta, maka ia tak akan benar-benar tersesat dalam kegelapan. Pagi itu terasa berbeda. Udara di ruang perawatan lebih hangat dari biasanya. Lampu-lampu putih di langit-langit tidak lagi terasa dingin dan membosankan. Perawat yang mengecek monitor vital Andra tiba-tiba berhenti, lalu memanggil dokter jaga dengan nada suara setengah tak percaya. Ada perubahan kecil namun signifikan. Aktivitas otak Andra menunjukkan gelombang yang lebih aktif, dan jemarinya, meski sedikit, bergerak seperti memberi isyarat. Seluruh tim medis segera bersiap, memantau setiap detik perubahan tersebut. Semua menahan napas, berharap tanda itu bukan hanya ilusi. Beberapa jam kemudian, saat Siska datang seperti biasa dengan buku cerita dan termos kecil di tangan, perawat memberinya kabar dengan senyum samar. Tadi dia menggerakkan jarinya. Siska tertegun, tubuhnya membeku di tempat. Sekian lama menunggu, akhirnya ada harapan yang nyata. Ia mendekat, duduk di samping tempat tidur, dan menggenggam tangan Andra sambil membisikkan kalimat yang selalu ia ulang. "Kamu kuat, kan?" Tak ada respons yang jelas, namun kehangatan tangannya seolah menjawab perlahan. Siska menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Air mata bahagia setelah berbulan-bulan hanya bisa berharap dalam diam. Beberapa hari kemudian, momen yang ditunggu benar-benar datang. Perlahan-lahan, kelopak mata Andra bergerak, lalu terbuka dengan samar. Cahaya menyilaukan langsung menyapa penglihatannya yang buram. Sekitar tempat tidur tampak samar, tapi siluet wajah yang pertama kali ia lihat adalah sosok perempuan bersweater abu-abu dengan mata sembab dan senyum menenangkan. "Siska," ucap Andra pelan, nyaris seperti bisikan. Suara itu serak dan goyah, tapi cukup untuk membuat ruangan mendadak sunyi. Siska hanya menunduk, menutupi wajahnya yang mulai bergetar karena tangis. Proses pemulihan tak mudah. Butuh waktu berminggu-minggu bagi Andra untuk kembali bicara dengan lancar, untuk duduk sendiri tanpa bantuan. Tapi setiap tahapan pemulihan itu, Siska selalu ada. Ia ikut mengusap keringat saat Andra belajar berdiri. Ia memegang piring saat pria itu berusaha menyendok makanannya sendiri. Ia menyanyikan lagu-lagu lama yang Andra sukai, berharap itu memancing ingatannya kembali sepenuhnya. Siska bukan perawat, bukan keluarga, bukan siapa-siapa secara legal. Tapi kehadirannya jauh lebih bermakna daripada mereka yang hanya datang karena kewajiban. Suatu pagi, saat sinar matahari mengintip dari sela jendela dan burung-burung di taman rumah sakit mulai bersuara, Andra menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. "Kenapa Livia nggak pernah datang lagi?" tanyanya pelan. Siska terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Mungkin karena kamu harus tahu, siapa yang tetap tinggal saat dunia kamu gelap." Tak ada kemarahan dalam nada bicaranya, hanya kejujuran yang tulus. Dan di momen itu, Andra sadar bahwa di balik rasa sakit yang ia alami, ada seseorang yang diam-diam mengisi ruang kosong dalam hatinya dengan cahaya yang tak pernah ia duga. Pemulihan Andra berjalan perlahan, seperti anak kecil yang baru belajar hidup kembali. Otot-otot yang lama tak digunakan menjadi kaku, lidahnya sempat gagap untuk mengucapkan kata, dan pikirannya masih sering kabur, seperti bangun dari tidur panjang yang meninggalkan kabut di setiap sudut ingatan. Tapi satu hal yang pasti,
Ia tak pernah sendiri. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Siska sudah duduk di ruang rawat membawa semangkuk bubur buatan sendiri. Bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai simbol kehangatan yang tak pernah absen. Siska mendampingi proses terapi fisik dan terapi wicara. Ia bukan keluarga pasien, tapi dokter-dokter di rumah sakit bahkan mulai menganggapnya lebih dari itu. Ketika Andra merasa frustasi karena tak kunjung bisa berjalan normal, Siska duduk di lantai bersamanya, menggenggam tangannya, dan berkata pelan, "Gak usah cepat-cepat. Yang penting kamu gak sendiri." Kalimat-kalimat sederhana itu jauh lebih kuat daripada motivasi dari buku manapun. Karena Siska tak hanya hadir secara fisik, tapi juga menghadirkan ketenangan. Sesuatu yang bahkan Livia dulu tak pernah benar-benar beri. Perlahan-lahan, sesuatu dalam diri Andra mulai berubah. Ia yang dulu dikenal dingin dan terukur, mulai menatap dunia dengan cara berbeda. Setiap tawa kecil Siska, setiap perhatian tanpa pamrih, menjadi pengingat akan makna sejati dari cinta dan pengorbanan. Hubungan mereka tumbuh tanpa pernah direncanakan, tumbuh seperti benih yang disiram air sabar. Tak pernah ada pengakuan, tak pernah ada kata cinta yang diucap langsung, tapi kehangatan itu terasa jelas, hadir dalam tiap tatapan dan sikap sederhana. Suatu sore, setelah latihan jalan di lorong rumah sakit, Andra berhenti sejenak di depan jendela besar. Cahaya jingga menembus tirai, menyinari wajahnya yang mulai lebih segar. Ia menoleh ke Siska yang sedang merapikan selimut di kursi tunggu. "Kenapa kamu selalu ada?" tanyanya tanpa basa-basi. Siska menoleh pelan, tersenyum kecil, lalu menjawab, "Karena kamu butuh seseorang, dan aku butuh kamu tetap hidup." Tak ada embel-embel manis, tak ada rayuan. Hanya dua hati yang akhirnya menemukan satu sama lain di tengah luka dan waktu yang sunyi. Malam itu, setelah berbulan-bulan sakit dan perjuangan, Andra menulis di buku hariannya. Tulisan tangan masih gemetar, tapi kalimatnya mengalir lancar. "Kadang orang yang benar-benar mencintaimu bukan yang paling sering kau peluk saat senang, tapi yang menggenggam tanganmu saat tubuhmu lemah, dan tetap bertahan meski kau bahkan tak tahu dia ada." Kalimat itu kemudian ia sobek dan simpan di bawah bantal, tempat yang dulu kosong, tapi kini terisi oleh harapan baru yang tak pernah ia duga akan datang dari seorang perempuan sederhana bernama Siska. 6 bulan setelah pertama kali membuka mata, Andra akhirnya kembali menapaki lantai kantornya. Gedung tinggi berlapis kaca itu terasa asing, padahal dulu menjadi tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Setiap meja, lorong, dan ruang rapat seolah menyimpan jejak masa lalu yang tak ingin dikenang sepenuhnya. Para pegawai menyambutnya dengan tepuk tangan, beberapa dengan pelukan hangat, dan sebagian hanya menatap dari jauh, terlalu canggung untuk mendekat setelah mendengar berbagai kabar tentang keadaannya. Andra berdiri di depan lift, mengenakan setelan jas yang sedikit longgar karena berat badannya belum pulih sepenuhnya. Tapi langkahnya mantap. Di sisi kirinya, Siska berjalan dengan tenang, menggenggam map kecil berisi berkas kerja yang belum lama ini mulai ia pelajari kembali. Ia bukan lagi hanya seorang staf administrasi biasa. Dalam 6 bulan terakhir, ia menjadi mata dan telinga bagi proses pemulihan mental Andra. Bahkan direksi pun mulai mengenalnya sebagai penguat langkah sang manajer. Bukan karena posisi, tapi karena perannya yang begitu nyata saat semua orang memilih mundur. Pagi itu, Andra meminta izin untuk berbicara di depan seluruh tim. Dengan suara yang belum 100% pulih, ia berdiri di podium kecil di ruang pertemuan lantai 2. Di hadapannya, puluhan pasang mata menatap, termasuk beberapa kolega yang dulu dekat dengannya, termasuk orang yang kini dikabarkan menjadi kekasih baru Livia. Tapi Andra tak berbicara soal sakit atau pengkhianatan. Ia membuka pembicaraan dengan satu kalimat yang membuat semua terdiam. "Hari ini saya kembali, bukan karena kuat,
tapi karena ada seseorang yang percaya saya bisa. Lalu ia menunjuk ke arah Siska, yang berdiri gugup di samping pintu. Semua mata tertuju padanya. Sebagian terlihat bingung, sebagian lagi tersenyum samar. Perempuan ini, lanjut Andra, adalah alasan kenapa saya bisa bangkit dari koma, belajar bicara lagi, dan berdiri di sini. Tanpa dia, mungkin saya hanyalah kisah tragis di meja rapat ini. Siska hanya tertunduk, tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi matanya basah, tak mampu menyembunyikan perasaan yang selama ini ia kubur dalam diam. Di luar ruangan, Livia berdiri di balik kaca, tak masuk ke dalam. Ia hanya menatap dari kejauhan, mengenakan kacamata hitam dan pakaian rapi. Entah sengaja datang atau hanya kebetulan lewat, tapi wajahnya terlihat datar, hampir tanpa ekspresi. Mungkin ada penyesalan, mungkin juga hanya rasa kaget melihat siapa yang kini berada di sisi Andra. Tapi semua sudah terlambat. Waktu tak bisa diputar ulang. Dan cinta, rupanya lebih setia pada ketulusan daripada janji yang pernah diucapkan di depan pesta pertunangan. Ketika pertemuan selesai, dan semua orang kembali ke meja kerja masing-masing, Andra menoleh ke Siska dan berkata, "Kita mulai hidup baru dari sini, ya." Siska mengangguk, pelan, tanpa banyak kata. Tak perlu pernyataan cinta megah atau cincin berlian. Karena ketika luka telah dipeluk dengan ketulusan, cinta akan tumbuh sendiri, tenang, kuat, dan tak tergantikan. Sahabat semua, kadang cinta sejati bukan datang dari sosok yang glamor atau sudah lama kita kenal, tapi dari mereka yang diam-diam mencintai kita, bahkan saat kita tak bisa membalasnya. Jika kalian tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Cerita seperti ini semoga jadi pengingat bahwa cinta tulus masih ada. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.